TV Pasaman. Pemirsa, bersama saya Diana Jelita menyampaikan seputar kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan launching safari subuh aparatur sipil negara di Masjid Syuhada Komplek Museum Tuanku Imam Bonjol, Rabu 27 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri Bupati Pasaman Sampar AS, PLH Sekda Yasri Urip Syah, Kepala OPD, ASN, Camat, dan Wali Nagari sekecamatan Bonjol. Bupati Pasaman Sabar AS dalam arahannya menyebutkan salah satu langkah meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat perlu adanya petugas atau ASN yang mempunyai kemampuan dan keahlian secara profesional. Guna mendukung hal tersebut sangat diperlukan jajaran yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Untuk itu, dengan adanya safari subuh bagi ASN ini tentunya akan dapat meningkatkan rasa kebersamaan antar ASN dan saling silaturahmi antar sesama. Besarnya manfaat safari subuh ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten 2 kali dalam sebulan dan secara bergantian dilaksanakan di seluruh nagari yang ada di daerah ini. Di samping itu, salah satu langkah strategis dan perhatian pemerintah daerah terhadap program Pasaman Berintak adalah dengan adanya pemberian insentif terhadap 1 orang dai per 1 nagari. Buat besar kita, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu pelaksanaan safari subuh ini adalah sebuah gerakan yang amat strategis. Tadi Ustadz kita menyampaikan betapa kehebatan, fadilah, keutamaan dari sholat subuh berjamaah. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunatnya qobla subuh saja 2 rakaat itu sudah melebihi dari nilainya, melebihi dari bumi dan seisinya. Karena itulah tentu kita ingin menyeru, mengajak kepada sekalian umat Islam, kaum muslimin wal muslimat untuk setiap saat dan terus menerus kita memakmurkan masjid, meramaikan masjid, terutama tentu tolak ukurnya adalah ketika sholat subuh. Sholat subuh ini merupakan tolak ukur mencegah stunting dan sebagainya. Pendidikan juga begitu, meningkatkan mutu pendidikan dan seterusnya. Ini semua tentu menjadi manifestasi dari etos kerja semua ASN, kalangan pemerintah daerah yang didukung oleh segenap unsur dan lapisan masyarakat kita. Bapak Ibu, kita harapkan safari subuh ini terus berjalan dengan baik. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi, dari semua ASN yang ada di Kecamatan Bonjol secara khusus, karena hari ini kita melakukan safari subuh di Kecamatan Bonjol yang diikuti juga oleh perangkat nagari. Dan saya minta, karena ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Bupati dan didampingi oleh semua pimpinan OPD sekali dalam 2 minggu, 2 kali sebulan, dan sisanya 2 kali sebulan atau sekali 2 minggu juga dipimpin oleh Pak Camat di lingkungan kecamatannya masing-masing, sehingga ini menjadi sebuah rutinitas dilaksanakan secara berkala dan terus menerus berkelanjutan. Jadi saya pimpin 2 kali sebulan, sekali 2 minggu, minggu kedua dan minggu keempat, dan nanti camat juga di lingkungan kecamatannya masing-masing, camat turun ke nagari yang ditentukan juga dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Nanti camat Bonjol misalnya pimpin pada minggu pertama dan seterusnya minggu ketiga, sehingga lengkap
ini menjadi sebuah program unggulan yang harus dan kita laksanakan bersama-sama secara berjenjang, secara komprehensif, dan secara terus-menerus. Tidak lain adalah ikhtiar kita untuk bagaimana pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan safari subuh, melalui tausiah, dan meningkatkan ketaatan kepada Allah, sehingga kita harapkan masyarakat Pasaman, warga Pasaman makin kuat ibadahnya, makin bagus ibadahnya kepada Allah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harapkan juga ASN secara khusus bisa menjadi contoh tauladan perubahan mindset, perubahan pola pikir dan cara kerja, perilaku dan kebiasaan itu. Maka cara utama untuk merubahnya adalah dengan menghadirkan contoh ketauladanan. Pada kegiatan launching tersebut sebelumnya juga dilaksanakan sholat subuh berjamaah yang diikuti oleh ratusan ASN ditambah dengan jajaran TNI dan Polri. Dalam kesempatan tersebut bertindak selaku Imam Bupati Pasaman Sabar AS dan Khatib Staf KUA Kecamatan Bonjol Muhammad Iksan. Selain sholat subuh berjamaah, juga diselenggarakan pelantikan dan pengukuhan unit petugas pengumpul zakat Basnas Pasaman oleh Bupati Pasaman. Dalam hal ini ada 18 orang petugas UPZ di Kecamatan Bonjol, masing-masing nagari terdapat 3 petugas unit pengumpul zakat. Selain kegiatan safari subuh, kunjungan kerja Bupati Sabar AS di Kecamatan Bonjol tersebut juga diselenggarakan donor darah oleh ASN serta apel gabungan ASN di halaman Tuangkurau yang dipimpin langsung oleh Sabar AS. Di samping itu juga dilaksanakan gotong royong bersama di sekitar Masjid Syuhada dan Museum Tuanku Imam Bonjol, dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Benteng Padri di Bukit Takjadi. Reporter Anda Karno Ilyas melaporkan.
Pak Ya. terkait dengan pengembangan pariwisata Pak, yang termasuk juga ini kawasan wisata Bukit Tajari Pak. Untuk pengembangan ke depan gimana Pak dari pemerintah daerah Pak? Baik, ini salah satu destinasi wisata andalan yang kita kembangkan menjadikan Pasaman daerah tujuan wisata. Bukit Tajari merupakan situs sejarah, benteng pertahanan dan dapur perbekalan Tuanku Imam Bonjol yang bernilai historis, tentu sangat natural dan menyejukkan. Bisa diadakan berbagai event di sini. Dulu ada badi-badi batuang, bisa pralayang, dan tentu juga bisa rafting di sini. Karenanya maka kita terus kembangkan sehingga destinasi wisata ini bisa makin berkembang maju dan diminati oleh wisatawan. Saya yakin ini menjadi daya tarik tersendiri di kawasan wisata Pasaman di garis khatulistiwa ranah ekuator Pasaman Land of the Equator. Selain itu juga kita bikin sebuah bangunan planetarium untuk wisata edukasi astronomi. Maka segmen pasarnya adalah dari para pelajar, anak-anak didik, school go to Equator, ada studi tour berkunjung ke Pasaman Bonjol di garis khatulistiwa ini. Salah satunya tentu adalah Bukit Tajari sebagai sebuah objek wisata kita di Pasaman. Untuk efek ekonomi sendiri Pak untuk masyarakat Pak? Oh, sangat Gambarannya bagus Pak? ya. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan multiplier effect terhadap bergeraknya UMKM, bergeraknya ekonomi kreatif, ya, jasa akomodasi, jasa transportasi. Misalnya ke sini kita buat akses trekking dengan bersepeda, dengan ojek, ya, dengan ATV dan sebagainya. Di sini juga bisa dibikin ada kotek untuk jasa akomodasi dan seterusnya. Ini membuka lapangan kerja, lapangan usaha baru bagi entrepreneur baru, ya, pengusaha milenial. Dan tentu ini bisa menggerakkan perekonomian, membuat peredaran uang dan meningkatkan income masyarakat yang pada akhirnya tentu selain masyarakatnya sejahtera juga bisa meningkatkan pendapatan asli nagari dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah Pasaman dan kemajuan daerah kita di masa depan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya Pak, siap.